Seperti biasa dalam rangka mengisi kegiatan saat libur kerja, saya melakukan perjalanan dolan bareng dengan teman-teman yang memiliki hobi yang sama. Adanya kegiatan ini kami sering menyebutnya dengan istilah blusukan, karena kegiatan yang kita lakukan mempunyai landasan dari kalimat jas merah atau jangan melupakan sejarah. Kalimat tersebut pernah dicetuskan oleh beliau Bapak Presiden pertama Indonesia, yaitu I.R. Soekarno, saat melaksanakan pidato kenegaraan. Kalau istilah orang Jawa, ojo kepaten obor, yang artinya sebuah ungkapan dari bahasa Jawa ditujukan kepada silsilah keluarga yang mempunyai pesan kepada generasi berikutnya untuk menjaga silaturahmi supaya jangan sampai terputus kekeluargaannya. Bahkan kalimat tersebut juga dipakai dalam filsafat sejarah yang artinya jangan sampai putus untuk mengenang perjuangan para pahlawannya saat mengusir penjajah di muka bumi pertiwi ini. Kedua filsafat tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu bangsa yang besar adalah bangsa yang mau atau mampu mengingat jasa-jasa para pahlawannya, saat menyatakan bahwa diri saya bukan jebolan dari akademis yang memuat tentang perjalanan jenjang pendidikan sekolah perguruan tinggi, entah perguruan tinggi negeri ataupun swasta. Yang jelas, saya senang melakukan sebuah perjalanan yang menurutku bermanfaat untuk saya pribadi, syukur-syukur bermanfaat untuk orang lain. Tujuan blusukan kita kali ini adalah sebut saja wisata religi atau lebih dikenal dengan istilah ziarah. Ziarah di sini memiliki arti sebuah tindakan atau praktik sebagai besar umat beragama yang memiliki makna moral yang penting. Kadang ziarah dilakukan di suatu tempat yang suci bagi umat yang meyakini dan mengimaninya. Tujuannya adalah mengingat kembali, meneguhkan keyakinan atau mensucikan diri. Sedangkan untuk kegiatan wisata religi itu mendatangi atau menyewani, sowan dalam penyebutan bahasa Jawa, ke makam leluhur. Adapun tindakan kita saat melakukan ziarah makam, yang pertama mendoakan, dua mengenal tokoh tentang siapakah beliau yang dimakamkan, ketiga menelusuri jejak tentang kepahlawanannya, keteguhannya, kearifannya, kebijaksanaannya, kedermawanannya, dan hal yang baik tentang beliau. Namun untuk kesemuanya itu tidak komplit jika saya hanya mengenal lewat cerita atau legenda saja. Setidaknya pribadi saya bisa mengupas cerita, mungkin juga bisa menemukan setitik sejarahnya tentang sepak terjang dan ketangguhannya. Keinginan saya untuk mengenal beliau walaupun lewat gambaran atau visual pahatan batu nisan beserta jirat makam, setidaknya saya bisa atau tahu tentang asal usulnya. Dari sini saya akan mengawali penggalian informasi dari beberapa sumber yang saya kumpulkan, yang sudah terbit dan diikuti oleh banyak masyarakat dalam sosial media. Tentunya dari sumber alamat yang saya rangkum, karena yang kita kupas kali ini adalah siapakah yang dimaksud dengan Kyai Ageng Rogosasi. Jika menurut sumber yang beralamatkan https://www.nu.or.id berpendapat dengan analisanya yang ditulisnya. Analisa tersebut menerangkan bahwa Kyai Ageng Rogosasi dinyatakan seorang tokoh ulama yang menyebarkan agama Islam di Desa Tumang, yang diceritakan masih keturunan Kanjeng Sunan Ampel. Alamat tersebut mendapatkan sumber dari seorang warga setempat sebelum menuju ke rumah pakuncen makam Kyai Ageng Rogosasi. Namun dalam kisah cerita perjalanan sang penulis kurang beruntung. Saat mendatangi rumah yang dimaksud, pakuncen makam sedang tidak ada di rumah karena ada keperluan mendadak keluar kota. Sang penulis menyebutkan nama salah satu orang yang ikut dalam rombongan tersebut. Sang penulis menyebutkan dengan sebutan Sang Pangeran Mataram Islam. Sang penulis pun juga memaparkan suatu kejadian tentang beliau. Pangeran Mataram Islam tidak mau pulang dengan tangan hampa, sampai pada akhirnya beliau menemui salah satu warga setempat dan menggali informasi tentang siapakah sebenarnya Kyai Ageng Rogosasi yang dimaksud. Informasi yang diberikan pun menyambungkan tentang keeratan hubungan antara Kyai Ageng Rogosasi dengan Mbah Wali Hasan Munadi Nyatnyono, termasuk jalur keilmuannya. Berikut kelanjutan informasi yang didapat dari warga menyebutkan
Kiai Ageng Rogosasi merupakan murid dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Aktivitas yang disebutkan oleh Kiai Ageng Rogosasi sebagai penyebar agama Islam di Desa Tumang dengan sahabatnya yang bernama Ki Empu Supondrio, bahkan sampai mendirikan bangunan masjid beserta padepokan yang difungsikan untuk belajar menuntut ilmu keagamaan. Sang penulis juga menyebutkan tentang ajaran yang disampaikan oleh Kiai Ageng Rogosasi dengan Empu Supondrio. Ajaran tersebut dikenal dengan sebutan Tauhid Panembahan Sejati Tunggal, sampai menceritakan akhir hayat beliau berdua sampai pada akhir pemakaman kedua di puncak bukit kecil yang terdapat di Desa Tumang, Cepogo, Boyolali. Minimnya sejarah yang mengupas asal-usul dan kisah perjalanannya. Dari sini saya sudah merasa kebingungan untuk awalan menulis. Harus mulai dari mana, kalimat apa, dan tokoh yang saya tulis mulai dari siapa. Karena pada saat kunjungan ke makam beliau untuk yang pertama kalinya, pertemuan saya dengan Pak Kuncen pun tidak ada gregetnya sama sekali. Dan beberapa pertanyaan saya, Pak Kuncen enggan bercerita tentang riwayat beliau. Hingga suatu ketika saat berkunjung untuk yang kedua kalinya, itu pun diundang oleh keponakan beliau dan mempersilahkan saya untuk masuk ke dalam komplek makam plus mengambil gambarnya. Sesampainya pada suatu saat kedatangan saya yang kedua, memang benar ucapan dari keponakan Pak Kuncen tersebut. Saya dipersilahkan ziarah dan mendokumentasi makam Kiai Ageng Rogosasi. Setelah selesai ziarah dan mendokumentasi makam Kiai Ageng Rogosasi, barulah keponakan Pak Kuncen memberitahukan tentang kisah cerita yang ditulis lewat karya tangan dari salah satu tokoh masyarakat desa setempat. Saya pun memulai memanfaatkan karya tulis tersebut dengan membacanya. Saya membaca mulai dari mukadimah hingga isi cerita yang mengupas tentang jati diri Kiai Ageng Rogosasi, bahkan sampai ke ranji silsilahnya. Setelah membaca cerita tersebut, saya pun mencoba memahami lewat pemikiran saya, hingga pada akhirnya saya pun mengikut sertakan karya tulis tersebut untuk sebagai pembanding di antara sumber-sumber lainnya. Untuk sumber yang kedua kali ini dengan alamat https://www.laduni.id.pos berpendapat dengan analisanya sebagai berikut. Kiai Ageng Rogosasi merupakan tokoh ulama yang mendirikan Kampung Tumang, Cepogo, Boyolali, sekaligus penyebar agama Islam di Desa Tumang. Alamat ini menyebutkan bahwa Kiai Ageng Rogosasi masih mempunyai silsilah dari Kerajaan Mataram, memiliki nasab dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Kelanjutan dari informasi yang disampaikan sang penulis, Kiai Ageng Rogosasi merupakan seorang pangeran dari Kerajaan Mataram Islam. Beliau adalah putra pertama dari Amangkurat I, pasangan dari permaisuri yang bernama Ratu Labuhan. Penyebutan tokoh terkemuka dengan nama Empu Supondrio di antara tokoh keduanya. Mereka bersama-sama menyebarkan agama Islam di daerah Gunung Sari, Desa Tumang, Cepogo, dan ajaran yang disampaikan memiliki makna yang sangat mendasar yang dikenal dengan ajaran Tauhid Penambahan Sejati Tunggal. Sumber terkait yang membahas tentang Kiai Ageng Rogosasi saya cantumkan lagi. Kali ini saya mengutip dari salah satu alamat https://cepogo-boyolali.desa.id, menyampaikan lewat karya tulisnya dengan isi sebagai berikut. Sejarah desa mencatat dan menggambarkan bahwa saat ini sebagian masyarakat masih tabu mengungkap silsilah dari Kiai Ageng Rogosasi karena masih kesulitan mencari informasi. Dari penelusuran data yang dilakukan oleh tim penulis dan informasi yang didapat konon masih kabarnya, berarti belum bisa divalidkan atau belum bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya. Dalam narasi sebuah karya tulis menyatakan bahwa pendiri atau sesepuh pertama kali yang bubak yoso Desa Tumang adalah Ki Ageng Rogowulan. Beliau seorang pangeran dari Kerajaan Mataram Islam. Beliau adalah putra pertama Amangkurat I yang menjadi raja kala itu pada tahun 1619 sampai 1677 yang menikah dengan permaisuri Ratu Labuhan. Babat Jawa mengisahkan antara Ki Ageng Pemanahan dengan Ki Ageng Giring terikat suatu perjanjian yang berisikan barang siapa yang lebih dulu minum air kelapa muda sekaligus yang berada di dalam rumah, maka dialah yang menurunkan raja. Namun sial bagi Ki Ageng Giring, saat berkunjung ke rumah Ki Ageng Pemanahan, ternyata yang lebih dulu meminum kelapa muda tersebut adalah Ki Ageng Pemanahan, padahal yang mendapatkan wahyu untuk meminum air degan tersebut adalah Ki Ageng Giring. Mendapati sebuah kekeliruan, Ki Ageng Giring pun menyesali adanya perjanjian tersebut, sehingga Ki Ageng Giring meminta belas kasihan kepada Ki Ageng Pemanahan
agar keturunannya kelak dapat menggantikan keturunan Ki Ageng Pemanahan menjadi raja? Jawaban dari Ki Ageng Pemanahan adalah nanti setelah keturunan ke-7, kemungkinan keturunanmu yang akan meneruskan menjadi Raja Mataram. Bahkan penulis mengikut sertakan daftar raja yang tercatat dalam penelusuran sejarah Desa Tumang sebagai berikut. 1. Panembahan Senopati putra dari Kiai Ageng Pemanahan. 2. Panembahan Hanyokrowati. 3. Panembahan Martapura. 4. Sultan Agung Hanyokrokusumo. 5. Amangkurat 1. 6. Amangkurat 2 dan 7. Amangkurat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ahlat diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah lalahikun. As'alullah lana walakumul afiyah. Dari perhitungan tersebut, maka Pangeran Puger menjadi raja ke-7 dari Ki Ageng Pemanahan. Pangeran Puger menduduki tahta kerajaan setelah mengalahkan Amangkurat III. Dalam catatan, dugaan Pangeran Puger merupakan keturunan Ki Ageng Giring yang didapat dari nitik Sultan Agung. Babat tersebut menceritakan Ratu Labuhan adalah permaisuri yang dijadikan istri Amangkurat pertama, sehingga dari hasil pernikahan melahirkan bayi yang kurang sempurna. Bersama itu, istri Wiramanggala dari Kajoran ternyata masih keturunan Ki Ageng Giring. Istri Wiramanggala melahirkan bayi yang sangat sehat dan tampan. Amangkurat mengenal Panembahan Kajoran sebagai seorang ulama sepuh dan beliau mempunyai kelebihan, yaitu dapat menyembuhkan orang sakit. Oleh karena itu, putranya yang cacat dibawa ke Kajoran untuk mencari kesembuhan. Panembahan Kajoran pun merasa mempunyai kesempatan yang baik untuk merajakan keturunannya. Singkat waktu dan sekiranya masa penyembuhan sudah dianggap selesai, dengan cerdiknya Panembahan Kajoran menukar bayi dari Wiramanggala diberikan kepada Amangkurat I dan menyatakan bahwa upaya penyembuhan telah berhasil dilakukan. Bayi tersebut akhirnya dikenal dengan sebutan Pangeran Puger. Sementara anak dari Amangkurat I diasuh oleh Panembahan Kajoran sampai dewasa. Sang penulis membuka penuturan dengan versi yang berbeda dengan mengkonfirmasikan data di atas yang ditulis dalam buku sejarah Cikal Bakal Desa Tumang. Sebenarnya peristiwa tersebut yang ditulis bahwa Siwi Aji Rogosasi memang benar putra bangsawan Mataram, namun kelahiran sang putra ini memiliki tidak sempurna pada fisik. Dari naskah yang dicatat adalah 1000 maaf atas kelahirannya. Sang putra itu kagungan Jaroh Manik Sariro Rogo, hingga dalam hukum kerajaan tidak bisa menjadi seorang senopati yang memegang kekuasaan sepenuhnya. Maka sang Siwi Aji diendangkan ke luar kerajaan mulai timur alit. Dikisahkan bahwa Kiai Ageng Rogosasi atau Rogowulan kecil lahir tidak sempurna. Karena itu dia tidak dapat melanjutkan tampuk kekuasaan sebagai seorang raja. Kemudian Rogowulan diasingkan dari kerajaan dan dicari anak yang lainnya sama dengan Rogowulan. Kelak Rogowulan kecil menjadi Kiai Ageng Rogosasi setelah beliau dewasa. Akhirnya Kiai Ageng Rogosasi dititipkan kepada Kiai Ageng Kajoran yang tinggal di lereng Gunung Merapi. Sang penulis juga menyebutkan bahwa hal ini dipaparkan dalam buku yang sama. Pemaparan tersebut berisikan sebagai berikut. Untuk husada duka derita sang ibu Puri dengan diceritakan. Sri Brahmana Sidi yang seorang sehari wijiling Siwi Aji pada kerabat di dalam Puri yang benar-benar ada. Wahyu yang winahyon oleh Sang Maha Kuasa, mendapat wahyu istana Kuwawa. Ngasto projo ing temben iro. Setelah mendapatkan baru, Sang Siwi Aji diendangkan. Konon dalam legenda dititipkan kepada Sang Wiku. Disebutkan Kiai Kajor yang berada di lereng Merapi agar diasuh semestinya dan selama-lamanya. Disampaikan dalam naskah Kiai Kajor mengasuh dengan baik dan semua ilmu yang dimiliki Kiai Kajor sudah diberikan semuanya. Karena itu Kiai Ageng Rogosasi meminta izin untuk menuntut ilmu pengetahuan. Kiai Kajor berpesan kepada Kiai Ageng Rogosasi tidak boleh mencari ilmu berjalan ke arah barat dan selatan, dan dilarang belajar kepada Demang Projo
dan penggawa keraton. Akan tetapi bergurulah kepada biksu. Di balik pesan dari Kiai Kajor ini sebenarnya menyimpan suatu pesan bahwa Rogosasi tidak boleh menginjakkan kakinya ke keraton Mataram, tidak boleh belajar ilmu yang mengenai tentang sistem pemerintahan, akan tetapi harus belajar tentang pengetahuan agama. Saat perjalanan ke arah timur, Rogosasi sampai di sebuah perkampungan yang bernama Wonosegoro, di mana tempat tersebut merupakan sebuah padepokan yang dibangun oleh Ki Ageng Kebo Kanigoro, suatu tempat yang difungsikan untuk menuntut ilmu agama yang diteruskan oleh anak-anak didiknya. Kemudian Rogosasi dididik oleh Kiai Wonogoro. Setelah kedewasaannya bertambah, Rogosasi ingat akan nasihat gurunya yang pertama, yaitu Kiai Kajor. Beliau pernah menerima pesan bahwa menuntut ilmu jangan berguru pada satu orang saja. Setelah mendapatkan bekal ilmu dari Kiai Wonogoro dan dirasa ilmu yang didapat cukup, Kiai Ageng Rogosasi pun berpamitan melanjutkan niat untuk menuntut ilmu agama lagi. Beliau berjalan ke arah utara dan terhenti di wilayah lereng Gunung Ungaran, tepatnya di sisi timur. Beliau mendatangi sebuah padepokan yang dipimpin oleh Kiai Hasan Munadi, dan beliau pun mengabdikan diri untuk menuntut ilmu di padepokan tersebut dan menjadi murid Kiai Hasan Munadi. Selain Kiai Ageng Rogosasi menjadi murid, beliau juga dinikahkan oleh putrinya Kiai Hasan Munadi. Namun putri Kiai Hasan Munadi tidak disebutkan namanya. Setelah mendapatkan ilmu keagamaan dan menikahi putrinya, beliau berpamitan untuk pulang dan membawa istrinya kembali ke Wonosegoro. Di tempat ini kemudian Kiai Ageng Rogosasi mendirikan pakuwon dan memulai hidup awal bersama dengan sang istri. Di tempat ini pula yang menjadi tonggak awal berdirinya Desa Tumang, sehingga kabar ini didengar sampai keluarga kerajaan atau keluarga Keraton Mataram. Sang penulis juga memaparkan tentang catatan dalam sejarah Desa Tumang, nama Sri Agung Panembahan, tanda kutip belum diketahui tentang nama asli beliau, mengutus keponakannya yang bernama Ki Supondrio. Beliau adalah seorang yang ahli dalam bidang pembuatan senjata jenis keris, tombak, dan pedang. Beliau adalah salah satu pewaris dari Trah Supodrio, diutus untuk mencari informasi dan membuktikan kebenarannya tentang kabar keberadaan Kiai Ageng Rogosasi. Penulis juga menyelipkan hasil tulisannya yang dikutip dari sumber yang menyatakan utusan tersebut berisi dan memiliki arti sebagai berikut. Sri Agung Panembahan mengutus pulunannya bersama Supondrio untuk menyatakan keadaan Siwi Aji. Apabila benar, Empu tidak perlu kembali ke Kota Gede, baik Lestari kumpul bersama dengan Sang Wiku Winardi menjadi penjawatnya. Ruwet sarto kekurangan apapun, empulah yang bertanggung jawab dengan atur uningo Kota Gede. Hingga diartikan oleh sang penulis dalam kutipannya tentang pesan yang menjelaskan bahwa Kiai Ageng Rogosasi tidak boleh kembali atau menginjakkan kakinya ke Keraton Mataram dan mengutus Empu Supondrio untuk membangun pakuwon. Kemudian Empu Supondrio meneruskan keahliannya dalam bidang pembuatan senjata. Bidang tersebut ditekuni hingga terbesitlah dalam benaknya untuk merangkul murid-murid Kiai Ageng Rogosasi beserta masyarakat sekitar untuk mengolah benda logam menjadi hiasan yang dapat membuahkan hasil. Jika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti nisan adalah tonggak pendek dan sebagainya yang ditanam di atas kuburan sebagai penanda. Kata lain yang memiliki makna yang sama adalah jirat kubur dan batu kubur. Sama dengan halnya penanda atau batu kubur, nisan telah mengalami perubahan pada setiap eranya. Perubahan tersebut terjadi dengan adanya pergantian suatu masa kepemimpinan seseorang yang dianggap sebagai pepundhen atau orang yang dinomorsatukan atau raja. Saya pribadi memberikan contoh perubahan pahatan nisan dari masa kerajaan Demak. Nisan-nisan kerajaan Demak pun mengalami perubahan sesuai dengan masa kepemimpinan dari putra Raden Fatah. Salah satu contoh pahatan nisan era Raden Fatah disebut dengan Demak Troloyo. Kenapa demikian? Karena nisan-nisan lahir setelah Islam masuk ke Nusantara. Nisan tersebut terpahat menggunakan media batu andesit, dipahat sesuai dengan kiblatnya nisan Nusantara yang mengacu pada salah satu kebudayaan daerah yaitu Aceh. Kemudian diaplikasikan dengan kebudayaan era kerajaan Majapahit, disebut dengan nisan Kasepuhan Demak Troloyo. Setelah kemajuan era masa kepemimpinan, penyebutan nisan berubah menjadi nama nisan Adipati Unus untuk menyebutnya khusus Trah Demak. Sedangkan nisan untuk Mataram Islam terpahat menyerupai nisan Sepuh Demak Troloyo, walaupun sama mengikuti kiblatnya tipe nisan Aceh. Nisan tersebut lahir setelah Mataram Islam berkuasa dengan raja yang pertama yaitu Panembahan Senopati atau Danang Sutawijaya.
Indonesia. Untuk sebutannya Nisan Sepuh Mataram Islam. Sama halnya dengan kemajuan zaman atau masa kepemimpinan Sultan Agung Hanyokrokusumo. Beliau adalah Raja Mataram yang ketiga yang lahir di Kota Gede pada tahun 1593 dan wafat pada tahun 1645. Beliau memimpin Mataram Islam sejak tahun 1613 sampai 1645. Nisan pada masanya disebut dengan Nisan Ageng Hanyokrokusuman. Perubahan pada nisan pun terjadi setelah lahirnya Amangkurat. Jika diamati secara seksama, nisan Mataram Islam era Sultan Agung Hanyokrokusumo dengan nisan Mataram Islam era Amangkurat memiliki perbedaan tipis atau serupa tapi tidak sama. Yang membedakan adalah pahatan nisan pada kembang awannya. Nisan Mataram Islam Amangkurat disebut dengan langgam Amangkurat atau lebih dikenal dengan langgam Mataram Islam Hanyokrokusuman Alit. Perubahan pada nisan Mataram Islam ini pun tidak terhenti sampai di sini saja. Perjalanan nisan Amangkurat terbilang cukup lama jika dibanding dengan pahatan nisan Mataram Islam Sepuh dan langgam Hanyokrokusuman Ageng. Dikarenakan kemajuan masa atau era kepemimpinan terus terjadi setelah Perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755. Perjanjian yang menghasilkan terpisahnya Mataram Islam menjadi dua bagian antara lain Kasunanan Surakarta dengan Kasultanan Ngayogyakarta. Setelah kepemimpinan Sri Susuhan Pakubuwono keempat atau Sunan Bagus, perjalanan nisan pun terus mengikuti alurnya dan perbedaan pahatan nisan pun jauh lebih mudah difahami jika dibanding dengan nisan-nisan sebelumnya. Tergolong sangat mudah mengenalinya. Pahatan tersebut disebut dengan pahatan Pakubuwanan. Mengenal tokoh penting yang berpengaruh di masanya dengan mengenali tingkatan jabatan dan tingkatan derajat tentang penokohan seseorang. Dalam arti penokohan adalah sosok ulama yang menjadi punggawa keraton, ulama menengah atau ulama golongan rakyat biasa. Berikut pemaparan tentang pahatan nisan yang saya pelajari dari sumber buku yang berjudul Nisan-Nisan Asli Nusantara Hanyokrokusuman, penulis M. Yasir Arafat. Untuk mengenai sejarah perjalanan hidup Kiai Ageng Rogosasi, saya tidak akan mengupas tentang sejarah perjalanan beliau karena di sini saya belum menemukan sumber literasi sejarah yang dianggap sudah sah. Melainkan saya punya pendapat sendiri tentang beliau bersumber dari buku panduan yang sudah saya sebut di atas. Saya hanya ingin mengupas tentang masa kehidupan beliau dengan memvisualkan pahatan batu nisan beliau. Jika membaca literasi dari sumber-sumber cerita yang saya paparkan di atas, banyak yang berpendapat tentang asal-usul dan derajat beliau. Pertanyaan yang menceritakan beliau adalah seorang tokoh alim ulama dari Mataram Islam. Bahkan beliau putra seorang Raja Mataram Islam Amangkurat I yang cacat fisik. Ada pula yang menulis tentang silsilah beliau yang keturunan dari Kanjeng Sunan Ampel dan menyatakan beliau adalah murid Kanjeng Sunan Kalijaga. Jika saya pribadi dalam memvisualkan pahatan nisan, beliau memang berasal dari Mataram Islam Amangkurat periode 1700-an karena terlihat dari pahatan nisan yang menunjukkan identitas langgam Mataram Islam Amangkurat atau Hanyokrokusuman Alit. Sebelum saya membahas tentang pokok bahasan atau pahatan tentang batu nisan, saya akan mengutip sedikit dari beberapa sumber yang menyatakan siapakah sebenarnya putra Amangkurat I. Disebut dengan Amangkurat Kapindo atau Amangkurat kedua adalah Susuhan Mataram kelima yang memerintah dari tahun 1677 sampai 1703 yang memindahkan pusat pemerintahannya dari Keraton Pleret menuju ke Keraton Surakarta. Ia adalah Sunan yang suka memakai seragam Angkatan Laut Belanda sehingga Sunan Amangkurat II disebut dengan Sunan Amral. Amral adalah ejaan Jawa untuk admiral atau laksamana. Sunan Amangkurat II adalah putra dari Amangkurat I dengan ibu yang bernama Ratu Kulon dan memiliki nama asli Raden Mas Rahmat. Setelah ibunya meninggal dunia, ia diasuh oleh kakeknya yang bernama Pangeran Pekik. Beliau adalah kakek dari pihak sang ibu dan ia dibawa ke Surabaya. Semenjak menjadi putra mahkota, Raden Mas Rahmat berselisih dengan ayahnya sendiri karena beliau mendengar berita tentang jabatan Adipati Anom akan diberikan kepada putra Amangkurat I yang lainnya yang bernama Pangeran Singasari. Akhirnya pada tahun 1661 Raden Mas Rahmat melakukan pemberontakan kepada ayah kandungnya. Namun sang ayah mampu menumpas dan meredakan pemberontakan yang dilakukan oleh Raden Mas Rahmat berserta pengikutnya.
Perselisihan ini semakin memburuk di tahun 1668 ketika Raden Mas Rahmat jatuh hati pada Roro Hoyi, seorang gadis dari Surabaya yang hendak dijadikan selir oleh ayahnya. Berikut bantuan dari sang kakek. Raden Mas Rahmat berhasil merebut Roro Hoyi dari ayahnya. Mengetahui hal demikian, Amangkurat I murka dan membunuh Pangeran Pekik sekeluarga beserta para pengikutnya. Raden Mas Rahmat sendiri tidak dibunuh oleh ayahnya dan diampuni dengan syarat Raden Mas Rahmat harus membunuh Roro Hoyi dengan tangannya sendiri. Sumber yang saya cantumkan Wikipedia. Yang kedua https://kraton.perpusnas.go.id. Yang ketiga https://p2k.unkris.ic.id. Yang keempat https://p2k.steko.ic.id. Yang kelima https://p2k.undaris.ic.id. Yang selanjutnya solopos.com mengutip dari sumber Stiki Malang. Dari kutipan yang saya petik dari salah satu sumber dengan alamat https://www.kompas.com menyatakan dengan analisanya sebagai berikut. Salah satu istri Sunan Amangkurat I memiliki dua permaisuri yang bergelar Ratu Kulon dan Ratu Wetan. Dari Ratu Kulon beliau mendapatkan putra mahkota yang bernama Raden Mas Rahmat atau Sunan Amral, yang lebih dikenal dengan Sunan Amangkurat II, yang kemudian mewarisi tahta Mataram. Sedangkan dengan permaisuri Ratu Wetan, Sunan Amangkurat I memiliki keturunan bernama Pangeran Puger yang kemudian bergelar Pakubuwono I. Sumber yang menerangkan tentang ranji silsilah putra dan putri dari kedua istri Sunan Amangkurat I adalah https://www.liputan68.com oleh Dr. Purwadi M. Hum menerangkan dengan analisanya. Menerangkan tentang putra dan putri yang lahir dari Kanjeng Ratu Mas Surabaya. Yang pertama Raden Mas Rahmat Abdullah. Pernikahan Amangkurat I dengan Siti Komariah atau Raden Mas Surabaya telah lahir Raden Mas Abdurrahman Abdullah atau Cak Ning, yang kemudian mewarisi tahta menjadi Susuhan Amangkurat II. Yang kedua Raden Ajeng Pamot Karnaningsih, putri Sunan Amangkurat I yang cantik jelita berbudi luhur. Beliau menikah dengan Adipati Wirosari, Bupati Pamekasan Madura. Yang ketiga Pangeran Haryo Ronggo Satoto, terkenal dengan ahli di bidang maritim. Pangeran Haryo Satoto diangkat menjadi Direktur Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, yang menikah dengan Diah Pertiwi Putri Adipati Undakan Cakraningrat, Bupati Bangkalan Madura. Yang keempat Raden Ajeng Surati Mundayati, putri Amangkurat I ini menikah dengan Pangeran Haryo Mangkuyudo, putra Adipati Yudonegoro, Bupati Sumenep Madura. Berikutnya putra dan putri yang lahir dari Ratu Kencono Semarang. Yang pertama Raden Derajat atau Pangeran Puger, sejak tahun 1708 bergelar Sinuhun Pakubuwono I. Yang kedua Gusti Pangeran Haryo Martosono, yang menikah dengan Siti Aminah putri Adipati Maoneng Notokusumo, Bupati Pemalang. Putra yang ketiga yang disebut dengan Gusti Pangeran Haryo Singosari menikah dengan Raden Ajeng Rengganis, putri Adipati Surodipuro, Bupati Banyumas. Berikutnya Gusti Pangeran Haryo Silorong menikah dengan Raden Ajeng Supartini, putri Adipati Mangun Oneng, Bupati Pati. Gusti Pangeran Haryo Panular menikah dengan Raden Ajeng Irem-Irem, putri Adipati Hastro Suto, Bupati Panjer Kebumen. Gusti Raden Ayu Susrini Tanjung Biru menikah dengan Tumenggung Danurejo, pejabat Karti Praja atau pejabat umum Kraton Mataram. Yang berikutnya Gusti Raden Ayu Klenting Kuning menikah dengan Adipati Martoyudo, Bupati Semarang. Putra putri Sunan Amangkurat I mewarisi kewibawaan, kawidadan dan kamulian. Sumber ini diperkuat catatan sipil Kraton Mataram Ratu Mas Balitar. Sumber-sumber di atas juga mencatat bahwa putra Sunan Amangkurat I tidak memiliki jalur ranji silsilah dari Kanjeng Sunan Ampel. Apalagi disebutkan putra Amangkurat I pernah menjadi murid Kanjeng Sunan Kalijaga. Kehidupan masa para wali terjadi pada tahun 1500-an, sedangkan Sunan Amangkurat II hidup pada masa pemerintahan Mataram Islam Amangkurat tahun 1700-an. Jadi catatan di atas tidak valid atau hanya sekedar cerita rakyat saja, jika mengingat rentan waktunya cukup panjang mencapai 200 tahun. Dari beberapa narasumber yang saya cantumkan, satu pun tidak menyebutkan nama Rogowulan ataupun Kiai Ageng Rogosasi
di antara keturunan dari kedua istri Sunan Amangkurat pertama. Kalau pendapat saya pribadi tentang siapakah beliau yang disebut dengan Kiai Ageng Rogosasi, saya sebutkan salah satu sumber yang menyinggung tentang masa kehidupan beliau adalah penulis yang mengatasnamakan Sejarah Desa Tumang, menyebutkan dalam catatannya bahwa sepak terjang Kiai Ageng Rogosasi terjadi di masa pemerintahan Amangkurat. Jika saya memvisualkan pahatan nisan yang dijadikan identitas, pahatan nisan tersebut berlanggam Mataram Islam, Amangkurat atau Hanyokro Kusuman Alit. Beliau juga seorang tokoh ulama besar di masanya. Yang perlu diingat, beliau bukan putra dari Sunan Amangkurat pertama. Banyak hal yang perlu dan harus kita ketahui tentang kehebatan leluhur Nusantara yang telah menorehkan sejarah bangsa yang patut kita kagumi, yang mampu memberikan warisannya kepada kita untuk kita jaga dan kita lestarikan. Kita pun berharap supaya warisan tersebut sampai ke anak cucu kita, supaya mampu bercerita, supaya mampu membenarkan sejarah yang mengungkap betapa hebatnya leluhur Nusantara saat nenek moyang kita masih berdiri tegak di masanya. Nah, amin. Nah, seperti inilah makam beliau Mbah Kiai Rogosasi. Dulunya memang batuan berundak ya Om ya, cuma di semen ya, supaya ndak roboh, maksudnya gitu kan. Berarti ini batu ya Om ya? Nggih, batu niki lah. Ini batu. Nah, ini batu. Nah, replikasi, hampir mirip replikasi dengan makam yang di belakang, yang di depan maksudnya, yang di depan. Replikasi kayu, karena di banyak sih makam-makam sebelum aula sini atau cungkup yang berketempatan dengan makam beliau Mbah Rogosasi, jirat juga kejingnya itu dari kayu jati. Masuk enggak apa-apa Om ya? Tak mendem apa kejing Derek langkung nyuwun saya kumbai kula sing mriki mau nggih. Oh iya. Dari belakang. Nah. Mriki. Nah. 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 Nah, ini makam beliau Mbah Kiai Rogosasi. Sangat istimewa. Mataram Islam. Nah, beliau Mataram Islam. Nah, ini ada detailnya. Nah, detailnya seperti ini. Kelopak bunga. Yang jelas ini bunga teratai. Nah, seperti itulah. Nisan beliau istimewa karena memang beliau salah seorang pilihan tokoh alim ulama. Beliau juga punggawa keraton yang benar-benar memiliki jabatan. Iki batunya baru kelihatan iki. Nah, ini batu. Orang-orang zaman dahulu selalu menerapkan
budaya leluhurnya. Kalau ini saya menyebutnya miniatur antefik di bagian bangunan candi yang berada di bagian selasar maupun atap bangunan candi. Fungsinya sama sebagai penghias, istimewa. Tak pendet gambar fotonya jenengan soroti ngeten mawon. Lah ngeten. Hup ngeten. Bismillah. Nah, untuk nanti silsilah dari Mbah Hasan Munadi juga berasal dari beliau. Jadi Mbah Hasan Munadi itu beliau tidak pernah hidup di erane kerajaan Demak. Bahkan dari sumber cerita mengatakan Mbah Hasan Munadi itu kakak dari Raden Patah tapi beda ibu. Nanti kita bisa kasih keterangan lewat ranji silsilah beliau. Era Mataram Islam. Mbon Mas, nggo. Sampun. Mbon.